Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Akmal Abdullah dengan rekan saya Syahrifal. Di sini kami akan mempresentasikan tugas statistika informatika R3. Kami dari kelompok E. Bismillahirrahmanirrahim. Sampel adalah kegiatan dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dengan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis non-probability sampling. Non-probability sampling, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling yang dipilih yaitu dengan sampling jenuh atau sensus, yaitu metode penarikan sampel. Bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan apabila jumlah distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi, persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari populasi. Distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut yang disebut sebagai distribusi sampel, sampling distribution. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik. Sampling distribution tergantung dari ukuran populasi, ukuran sampel, metode pemilih sampel. Distribusi sampling dari X dengan ukuran sampel N adalah suatu distribusi yang bila percobaan dilakukan secara berulang selalu dengan jumlah sampel N akan menghasilkan banyak nilai sampel dengan rata-rata X. Distribusi sampling ini menggambarkan variabilitas atau perubahan rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Mu, my. Di set kelima ada teorema limit pusat atau disebut central limit theorem. Terdapat sebuah teorema penting terkait distribusi sampling yang dikenal dengan teorema limit pusat. Teorema ini menyatakan bahwa bentuk distribusi sampling dari rata-rata sampel selalu cenderung mendekati distribusi normal. Kita menyatakan dalam teorema berikut. Jika sampel acak berukuran N ditarik dari populasi dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka rata-rata X akan mempunyai distribusi yang mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu dan sigma kuadrat per N. Jadi distribusi fungsi akan mendekati normal standar. Aproksimasi akan semakin tepat seiring dengan meningkatnya ukuran sampel. Teorema limit pusat memberikan hasil yang sangat bermanfaat untuk inferensia statistik. Perhatikan bahwa X adalah peubah acak dan mempunyai distribusi peluang. Untuk N besar, distribusi sampling X akan mendekati distribusi normal. Lebih tepatnya, untuk N besar, kita bisa menemukan di mana Z adalah peubah acak normal standar. Berikutnya ada distribusi rataan sampel. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari sebuah sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan, suatu populasi memiliki N elemen di mana rata-ratanya adalah mu dan variannya adalah sigma kuadrat. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak N elemen. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan mengembalikan banyak kemungkinan, kelompok sampel yang dapat dibentuk adalah N. Sedangkan jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah sebagai berikut.
Rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian X1, X2. Selanjutnya Xn kuadrat N dan variannya adalah S21, S2 per 2, sampai S2 per N. Selanjutnya rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian adalah X1, X2. Selanjutnya XNC dan variannya adalah S2 per 1, S2 per 2, sampai S2NCN. Kumpulan rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan mengembalikan ataupun diperoleh dari pengambilan tempat tanpa pengembalian masing-masing akan membentuk distribusi sampling rata-rata sampel, di mana rata-ratanya adalah mu x bar sama dengan mu. Selanjutnya, varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian adalah sigma kuadrat. Sedangkan varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengembalian tanpa pengembalian adalah sigma kuadrat. Jika ukuran N sangat besar, menunjuk tak terhingga, maka N min N dalam kurung N min 1 akan menunjukkan 1, sehingga varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengembalian dengan pengembalian dan varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengembalian tanpa pengembalian akan sama, yaitu sebagai berikut. Contoh soal. Plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500 mu dan deviasi standar sebesar 20 mu jika sampel random yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat. Berapakah probabilitas rata-rata sampel yang kurang dari 496 mu? Diketahui di situ ada mu 500, N 500, sigma 20, N 100.000 populasi besar. Yang ditanya P. Nah, jawabannya seperti ini. Kita jabarkan seperti ini, lalu kita gambar sehingga hasil yang dihasilkan yang ditebalkan adalah 0,0228. Selanjutnya penaksiran parameter. Kelakuan populasi dipelajari berdasarkan data yang diambil baik secara sampling maupun sensus. Namun, karena berbagai faktor untuk menyimpulkan populasi diambil sebuah sampel yang representatif, kemudian berdasarkan hasil analisis terhadap data sampel kesimpulan mengenai populasi dibuat. Kelakuan populasi yang akan diamati adalah mengenai parameter populasi dan sampel yang digunakan adalah sampel acak. Data sampel dianalisis, nilai-nilai yang perlu yaitu statistik dihitung dan berdasarkan nilai-nilai statistik dapat disimpulkan bagaimana parameter bertingkah laku. Cara pengambilan kesimpulan tentang parameter sehubungan dengan cara-cara menaksir harga parameter. Harga parameter yang sebenarnya tetapi tidak diketahui nilainya tersebut akan ditaksir berdasarkan statistik sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Secara umum parameter populasi akan diberi simbol theta. Jadi theta bisa merupakan rata-rata mu, simpangan baku, proporsi dan sebagainya. Jika theta tidak diketahui harganya ditaksir oleh harga theta topi, maka theta topi dinamakan penaksir. Penaksir titik point estimation. Dalam estimasi titik, kita menggunakan data sampel untuk menghitung suatu nilai statistik sebagai estimasi parameter populasi. Contoh, X bar sebagai estimator titik dari rata-rata populasimu, S
Dibaca standar deviasi sebagai estimator titik dari simpangan baku populasi sigma. P sebagai estimator titik dari proporsi populasi, point estimation rata-rata. Seperti ini. Dan standar deviasinya S kuadrat sama dengan yang tercari sini, dan hasil seperti ini. Yang simbol seperti huruf E ini dibaca sigma. Contoh soal, misal bahwa X1, X2, Xn mewakili suatu sampel random dari suatu distribusi eksponensial. Tentukan estimator parameter theta dari distribusi eksponensial. Jawabannya PDF dari distribusi eksponensial adalah ini dia. Nah, di slide 15 ini perlu diingat fungsi gamma yang didefinisikan. Sehingga menjadi seperti ini. Penaksiran selang, interval estimation. Interval kepercayaan untuk rata-rata populasi normal. Varian populasi diketahui, misalkan variabel acak N observasi atau sampel dari suatu populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Jika sigma kuadrat diketahui dari rata-rata sampel yang diobservasi adalah X, maka interval kepercayaan 100 dalam kurung 1 min A persen dalam buka kurung A dibaca sigma untuk rata-rata populasi adalah sebagai berikut, di mana ZA per 2 memenuhi PZ A2A dibaca sigma dan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi sampel dengan ukuran besar. Misalnya N observasi atau sampel dari suatu populasi dengan rata-rata mu adalah sebagai berikut. Nah, di mana S sama dengan simpangan baku sampel, penafsiran ini secara khusus akan tetap sesuai walaupun distribusi populasi bukan normal. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau salah kata. Saya Akmal Abdullah dengan rekan saya Syahrifal undur diri. Wassalamualaikum.